Selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan bimbingan serta arahan Gubernur Sumatera Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Herman Deru, kami persilakan. Terima kasih Pak Wali Kota. Bahagia sekali rasanya saya hari ini. Tapi tentu masyarakat Lubuk Linggau lebih bahagia lagi karena hari ini Lubuk Linggau berusia 17 tahun. Di balik kebahagiaan kita, ada saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk hidup lepas dari mara bahaya dan bencana. Palu, Donggala, Sigi, bahkan di sebagian Jawa Timur. Saya yakin warga dan pemerintah juga sudah memikirkan tentang bagaimana cara kita membantu atau sudah membantu. Namun demikian, meskipun materi belum tersampaikan ke sana, alangkah baiknya kalau saya mengajak kita semua untuk mendoakan mereka di awal sambutan ini. Illahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan Wali Kota Lubuk Linggau, sahabat saya, Bapak Haji Prana Putra Sohe. Aku manggilnya Nanan selama ini, jadi nama aslinya. Aku hafal adik-beradik Nanan termasuk Leonardi, Wendy, beserta istri, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Lubuk Linggau, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, juga beserta istri, Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, serta segenap Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Lubuk Linggau, para tamu undangan yang banyak sekali hadir di sini, anggota DPR RI, Adinda Fauzi Amroh, yang rajin datang ke dapilnya. Terima kasih atas segala sumbangsihnya, anggaran-anggaran yang telah mengalir ke MLM ini, Muratara, Lubuk Linggau, dan Musirawas. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang sempat hadir, para pejabat yang hadir di sini, ada 2 bupati yang sama-sama muda dan selera muda. Bapak Hendra Gunawan, Bupati Musirawas, dan Bapak, aku nak lengkapnya nih Pak, nama Bupati Pak, aku biasanya manggil kakak, nama lengkap beliau Bapak Sarip Hidayat, Bupati Muratara. Berikut anggota Ketua DPRD-nya. Aku manggil kakak terus dari zaman beliau masih sekda dulu, selalu manggil kakak. Juga banyak tamu yang datang dari luar, tapi saya lengkapi dulu yang di sekitar sini. Anggota Porkom Pinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, khususnya Kota Lubuk Linggau, yang sebagian pimpinannya mencakup 3 wilayah. Bersama kita ada Ibu Kajari, Kota Linggau, yang cakupannya juga MLM, Pak Dandim, juga MLM, Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara, Bapak Kapolres Lubuk Linggau,
beserta Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama yang sempat hadir, Kapolres Musirawas hadir di sini, dan seluruh pejabat Kota Lubuk Linggau, Pak Sekda, para asisten, OPD, dinas, badan, bagian, dan para camat yang sangat membanggakan, para lurah yang jumlahnya 72, para ketua RT juga mungkin yang sempat hadir, RW, tokoh adat, ketua lembaga adat di kelurahan, dan tokoh adat pada tingkat kecamatan dan kota yang sempat hadir dan secara khusus memberikan gelar kepada saya. Inilah cara paling efektif dan murah untuk mengambil hati orang itu. Dengan bagaimana mungkin saya tidak terlibat ke depan membangun Linggau kalau saya sudah dijadikan orang sini dengan gelar kehormatan Pangeran Manggala Agung Jayabaya. Terima kasih untuk Kota Linggau, terima kasih untuk warga Kota Linggau. Para tamu dari kabupaten, dari provinsi tetangga yang hadir di sini tadi disebut, kebetulan para bupatinya banyak sahabat saya, Kepayang, Bungo tadi, Jambi, wali kotanya juga orang Pelaju, orang Kombreng, juga ada DPRD provinsinya tadi, ada wakil bupati dari tempat atau tetangga, banyak tamu. Tapi mungkin karena ini sudah menjelang makan siang, tanpa terkecuali saya hormati wartawan, LSM, Ormas, OKP yang tergabung dalam KNPI. Di sini juga mungkin hadir pengurus Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, ibu-ibu, organisasi wanita yang tergabung dalam GOW, mungkin ada Persit, Kartika Chandra Kirana, Bayangkari juga hadir di sini. Perkenalkan, saya bawa istri saya, dipertegas satu-satunya, Hajah Febrita Lustia Hermanderu, keseharian dipanggil Febi Hermanderu. Jadi supaya tidak susah nyebutnya Pak, namanya Febi Hermanderu atau Febi sekali manggilnya satu kata. Istri-istri anggota DPRD, para anggota Dharma Wanita yang sekaligus istri para ASN, paduan suara yang luar biasa. Saya minta nanti kita foto bersama untuk kenangan bagi saya, karena prestasi saya sudah dipaparkan Pak Wali, luar biasa, membanggakan Sumatera Selatan. Terima kasih atas kontribusi itu. Hadirin di mimbar kehormatan, di bangku kehormatan, juga yang berdiri tanpa terkecuali, saya hormati. Atas nama pribadi, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan selamat berhari jadi yang ke-17 bagi Kota Lubuk Linggau, yang kita ketahui bersama hari ini juga berulang tahun dengan Kota Prabu Mulih. Tapi kenapa saya pilih di sini? Pertama, Prabu Mulih punya kakak namanya wakil gubernur. Jadi saya bilang sama Pak Wagub dan Pak Walinya, Pak Wagub hadiri di sana karena itu adiknya Pak Wagub. Wali kotanya telepon saya bilang itu Pak Wagub, Pak Wali yang menghadiri. Pak Gub, akulah sering kalau ketemu kakak aku, katanya. Nah, ketemu. Tapi Pak Nanan kita tahu lah,
modus dan lain sebagainya, ini number one. Naik mobil bapak ibu saya serta istri 7 jam perjalanan, tapi tenang baik, jalan Musi Banyuasin atau Sekayu Muara Beliti insya Allah sedang dikerjakan dan tahun depan selesai, kerjasama dengan anggaran pusat melalui balai besar, ada dananya 48 miliar, mudah-mudahan bisa membuat nyaman. Saya membawa rombongan Pak Wali, seperti biasanya. Sebelum kita teruskan ini rapat paripurna, hadirin yang saya hormati, ini hampir lengkap OPD Provinsi Sumatera Selatan, Pemprov ini saya bawa untuk membiasakan diri juga. Kita ingat zaman dulu ketika kita masih kecil Pak Nanan, ada Gubernur Asnawi Mangku Alam, Sainan Sagiman, kemana-mana mereka berkunjung dengan kendaraan roda 4 untuk dapat melihat secara paripurna kondisi di daerah yang dilaluinya, dan ini banyak kita dapat. Pada kesempatan ini Pak Wali Kota sudah bercerita banyak dengan tayangan yang mirip Studio 21. Di sini kok suara luar biasa, audionya bagus, visualisasinya bagus, berdegup-degup aku dengarnya. Pak Wali, ini modus lagi kalau kejengan, modus yang luar biasa. Tapi ada beberapa hal sebelum kita bahas apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota yang sangat kita banggakan, Bapak Wakil Wali Kota. Momen ini adalah momen kita introspeksi. 17 tahun usia yang kalau wanita ini sedang ranum-ranumnya, dan dia akan menjadi sorotan mata siapapun. Kebetulan secara geografis letak kota Lubuk Linggau ini adalah di gerbangnya Sumatera Selatan, berhadapan langsung dengan Provinsi Bengkulu, berhadapan langsung dengan Provinsi Jambi. Padahal Jambi, Bengkulu dulu adalah wilayah Sumbaksel. Maka jika kita ilustrasikan gerbang ini adalah wajah, ini adalah tanggung jawab kita bersama agar wajah ini nampak cantik dan menarik dalam segala aspek. Begitu juga kabupaten sekitarnya. Di sana ada Muratara, di sana ada Musirawas, yang juga tidak bisa lepas dari zona ini. Tapi tujuan kita sederhana saja. Ketika kita dipercaya mengelola pemerintahan ini, kita semua, saya, Bapak Ibu sekalian, anggota DPRD, termasuk para pejabat, goal kita pasti kesejahteraan. Kesejahteraan pada akhirnya yang dicari adalah kebahagiaan. Sementara standar kebahagiaan kita berbeda-beda. Standar kebahagiaan di satu kota dan kota lainnya pasti tidak sama. Ada di satu kota tanpa terlihat materi yang memadai, aksesoris yang memadai, tapi dia bahagia jika anaknya tamat sekolah. Misalnya ini ada satu keluarga yang demikian. Tapi ada juga satu keluarga lain
nak sekolah tamat ida, yang penting ngetop nak, katanya ade, yang penting top. Maka kembali ke kebahagiaan tadi penting. Kita ini hidup inginnya bahagia. Begitu juga warga Kota Linggau. Maka ini ada parameternya. Untuk mengukur kebahagiaan itu ada parameter. Satu saat saya akan mengajak diskusi BPS untuk mengukur setiap wilayah itu angka kebahagiaan. Bahwa angka kemiskinan, IPM itu angka formal yang menjadi acuan kita dalam membangun. Tapi angka kebahagiaan hanya hati yang bisa keluar. Maka ini harus ada surveinya lagi. Tingkat kebahagiaan masyarakatnya. Tapi saya yakin dari kasat mata, dari apa yang saya lihat, beberapa kali saya datang ke kota ini, baik sebelum menjadi gubernur dan saat sudah terpilih menjadi gubernur, masyarakat Lubuk Linggau mayoritas berbahagia karena pemimpinnya yang luar biasa. Selamat untuk Pak Nanan yang juga telah bersama wakil dipercaya kembali. Dipercaya kembali untuk menjadi pemimpin itu bukan hanya sekedar bonus apa yang sudah kita kerjakan 5 tahun sebelumnya. Tapi ini juga menjadi rapot konten dari masyarakat. Bahwa kinerja kita bukan hanya diukur dengan cara-cara formal, tapi masyarakat dari berbagai strata punya cara tersendiri untuk menilai pemimpinnya. Dan ternyata Pak Nanan dan wakil dipercaya kembali, mudah-mudahan amanah untuk 5 tahun ke depan dan dapat terus berkiprah membangun Kota Linggau dan sekitarnya ini. Bapak Ibu, rapat paripurna yang saya hormati, di kesempatan ini ada beberapa yang juga harus saya sampaikan tentang kewajiban provinsi terhadap pemerintah kota dan kabupaten se-Sumatera Selatan, tentang bagi hasil pajak kendaraan misalnya. Ini kadang menyulitkan bagi dewan, bahwa dewan satu lembaga yang diberikan hak budgeting, bahwa budget diatur dari dewan bersama dengan pihak eksekutif. Ketika asumsi APBD sudah dibuat dengan angka masukan bahwa dari provinsi kewajibannya sekian, sudah diimplementasikan dalam bentuk APBD. Ketika diterapkan APBD ini ternyata di ujung tahun terutang. Ini masalah, Pak. Kenapa saya katakan masalah? Karena lubang yang digali tadi harus kita tutup guna memperbaiki asumsi di muka. Begoyor, nak ku bayar utang itu, insya Allah selesai dalam waktu yang tidak begitu lama, agar Pak Nanan lebih lincah lagi. Ini yang wajibnya baik Pak Nanan. Kalau yang permintaan-permintaan tadi kaget kita ngomong khusus kunjuk nian. Banyak dewan yang melok sini, dapil ada Pak Bastari dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk melaju, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk bicara ini tanpa keinginan untuk menggurui. Bagaimana kita melaju menggapai target yang kita inginkan? Sementara kalau prestasi, Ombudsman saja sudah memberikan penghargaan tertinggi dalam pelayanan Kota Linggau ini. Tetapi dalam hal lain, selalu saya ingatkan setiap kunjungan, baik formal, informal, internal, yang namanya Porkompinda, kesekretariatan, sampai OPD, secara khusus saya mohon untuk tetap jaga kekompakan. Baca di semua media massa, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan pada daerah otonom tertentu
DOB ataupun daerah otonom yang sudah lebih senior. Jika pembangunannya terhambat, bisa dipastikan karena tidak kompak. Karena tidak kompak. Emosi yang tidak terkendali kadang meluap di media massa, membuat trust masyarakat, kepercayaan masyarakat menjadi rendah kepada pemerintah, dan ini menyulitkan dalam membangun. Maka kita ajak masyarakat untuk percaya dengan kita agar arah pembangunan kita tidak pernah terganjal.